Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai Natal. Di dalam setiap momen Natal kita tahu bahwa perdebatan mengenai haram tidaknya mengucapkan Natal, juga misalkan atribut-atribut Natal, atau bahkan orang menyerupai man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya orang yang ikut dalam perayaan itu dan juga atribut-atribut mereka kita pakai gitu, itu menyerupai kita menjadi bagian dari mereka. Apakah benar seperti itu? Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ustadz Mukhlisin Aziz. Beliau adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran dan juga pembina dari Tauhid Cinta. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Mas Rifi. Gimana sih Pak Ustadz hukum mengucapkan selamat Natal bagi Muslim kepada non Muslim Pak Ustadz? Ini kan mestinya saya juga bingung ini, perdebatan yang berulang ya. Setiap bulan Desember selalu muncul lah, diviralkan lagi bagaimana sesungguhnya hukum mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara kita yang Nasrani. Pertama gini Mas Rifi, karena tidak ada nas yang qot'i ya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang memberikan hujah landasan hukum tentang hukumnya, maka kemudian kan masuknya wilayah istihadi. Kalau wilayah istihadi berarti ada ruang-ruang pemahaman, dan kalau ada ruang-ruang pemahaman berarti tidak bisa satu pendapat. Tidak boleh ada monopoli pendapat, yang satu salah yang satu benar gitu. Sampai hari ini karena ini wilayah istihadi, ada dua kelompok ulama yang sama-sama ya punya keilmuan yang luar biasa, yang tentunya nanti sikap kita harus menghormati dua kelompok ini. Pertama, kelompok yang membolehkan. Kelompok yang membolehkan mengucapkan selamat Natal karena selamat Natal dianggap sebagai muamalah ya, sebagai interaksi sosial. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 itu dikatakan bismillahirrahmanirrahim, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhu wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kira-kira begini, ayat ini bicara tentang bahwa Allah tidak melarang sesungguhnya dari orang-orang yang kemudian tidak membunuh kalian atas nama agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Allah tidak melarang kita berbuat baik, bahkan berbuat adil sama mereka. Dan di akhir ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Lah para ulama membaca ayat 8 surat Al-Mumtahanah itu mengucapkan selamat Natal adalah bagian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, yaitu bagian kita dari berbuat baik kepada mereka, karena mungkin dia teman kantor kita, mungkin tetangga kita, mungkin bahkan saudara dari keluarga kita. Kalau ada keluarga-keluarga yang berbeda agama, itu bagian antabarruhum. Tetapi ada syarat di situ. Orang-orang yang kita ucapkan selamat Natal itu mereka tidak memerangi kita atas nama agama dan tidak mengusir kita. Dan konteks Indonesia kan damai ya, semuanya diakui. Bukan Darul Harb. Bukan Darul Harb, bukan negeri perang gitu. Oleh karenanya kemudian ulama-ulama seperti Yusuf Qaradawi, Rashid Ridho gitu, Ali Jum'ah gitu, kemudian lembaga fatwa Eropa, lembaga fatwa Mesir, kemudian Grand Sheikh Al-Azhar sendiri gitu ya, Syekh Muhammad Ahmad bin Thayyib, kemudian 2018 mengucapkan secara langsung kepada Paus Fransiskus tahun 2018 mengucapkan selamat Natal bahkan kepada seluruh umat Nasrani, karena mereka menganggap ini bagian dari muamalah, bukan bagian dari ubudiyah yang merusak akidah seseorang. Bahkan kemudian Pak Quraish Shihab yang kita kenal, yang juga mumpuni keilmuannya, bahkan beliau berani mengatakan sesungguhnya Nabi Isa sendiri mengucapkan selamat kelahiran Natal bagi dirinya, yang diberikan dalam surat Maryam ayat 33 itu, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan salam sejahtera artinya mengucapkan selamat ketika saya dilahirkan, ketika saya diwafatkan, dan ketika nanti saya dibangkitkan kembali. Dari situ para ulama yang membolehkan menafsirkan, bahkan Nabi Isa sendiri mengucapkan
bertahniah atas atas dirinya sendiri, atas kelahirannya, atas wafatnya, dan atas kebangkitannya kembali. Maka kesimpulan kelompok pertama adalah kenapa Natal, mengucapkan selamat Natal dibolehkan, karena bagian dari muamalah, interaksi sosial yang tidak ada hubungannya dengan peribadatan dan tidak akan merusak akidah seseorang. Yang kedua, ada kelompok yang sebaliknya, kelompok yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu haram. Mereka mendasarkan pada surat Al-Furqan, surat 25 ayat 72. Mereka mengatakan ayat itu berbunyi alladzina la yashhuduna syura, orang-orang yang tidak bersaksi palsu, gitu ya. Wa idza marru billahi marru kirama, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya, nggak ada gunanya, mereka menghindar untuk menjaga kehormatannya. Kata-kata la yashhaduna zura, yaitu orang-orang yang tidak bersaksi palsu, itu adalah mereka menganggap orang yang mengucapkan selamat Natal itu bersaksi palsu. Karena apa? Meyakini apa yang diyakini oleh orang Nasrani yang menganggap Isa itu bagian dari Isa itu adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Maka dari dasar itu mereka, orang yang mengucapkan selamat Natal masuk gitu ke dalam golongan orang-orang yang dinaskan oleh surat Al-Furqan ayat 72 tadi. Kemudian mereka menambahkan dalil mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum, sebagaimana Mas Rifki katakan. Jadi ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal itu ya nanti kita lama-lama menjadi bagian dari mereka, orang Nasrani. Dan ulama-ulama besar juga mengambil pendapat ini ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah gitu ya, kemudian Bin Baz gitu ya, Syekh yang terkenal ya, dihormati di Arab, Abdul Aziz bin Baz, kemudian At-Talhawi dan Ibnu Taimiyah, dan di Indonesia sendiri kan ada juga teman-teman yang kemudian punya pendapat mengucapkan selamat Natal itu haram gitu. Yang menarik adalah setiap tahun juga ada klarifikasi dari keluarganya Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu selalu dibawa-bawa atas dasar tahun 1981 dia waktu jadi ketua MUI mengeluarkan fatwa, yang fatwanya sayangnya disalahpahami. Fatwanya kan mengatakan haram ikut merayakan Natal, berarti apa? Ikut peribadatan. Tetapi boleh merayakan mengucapkan selamat Natal, dan itu ternyata Buya Hamka dipraktekkan dalam kehidupannya. Jadi Buya Hamka saat itu tuh tinggal di Jalan Raden Patah di daerah Kebayoran Baru itu, ternyata tetangga-tetangganya banyak yang Nasrani. Dan setiap Natal menjelang, karena Buya itu orang Padang, itu selalu menyuruh istrinya untuk bikin rendang, dan kemudian dibagikan itu, diantarkan sendiri sebagai sebuah interaksi habluminanas, sebagai penghormatan untuk mengucapkan selamat Natal. Artinya apa? Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, karena ini wilayah istihadi, ya tidak boleh kemudian ada monopoli yang paling benar yang mengatakan haram atau yang membolehkan. Biarkanlah ini berkembang. Yang paling penting biasakanlah untuk apa? Untuk tasamuh, untuk toleran, karena ini wilayah-wilayah istihadi, wilayah-wilayah memang tidak ada hukum dasar qat'inya, sehingga kemudian dua-duanya boleh jadi berpotensi mengandung kebenaran. Yang tidak boleh adalah bahwa pendapat kita paling benar dan menegasikan pendapat yang lain. Itu ini poinnya. Kan ya jelang Natal ini pasti ya berseliweran tuh fatwa-fatwa MUI gitu terkait Natal. Nah sebenarnya isi fatwa MUI itu sebenarnya gimana? Yang terakhir nih fatwa MUI Sumut kan, yang mencoba menggulirkan lagi bahwa selamat Natal tuh haram, ini termuat di dalam fatwa MUI tahun sekian gitu-gitu. Ya sebenarnya di isi fatwa MUI sendiri nggak apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Yang dilarang itu ikut merayakan. Kalau ikut merayakan, jadi kan, fatwa di zaman Buya Hamka itu memang belum dihapus sampai sekarang kan? Belum ya. Nah fatwa kan nggak pernah ini kecuali memang ada fatwa baru ya. Bahkan Kiai Ma'ruf Amin sekarang yang menjadi wakil presiden ya kemudian nyata-nyata akan mengucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara kita yang Nasrani. Tapi kan seringkali muncul MUI daerah itu berbeda pendapat dengan segala macam dalilnya, dan menurut saya tidak masalah perbedaan itu sebagai sebuah keniscayaan kan. Tetapi yang tidak boleh kemudian
fatwa itu yang sejatinya dalam gradasi hukum itu tidak mengikat kemudian dijadikan sesuatu yang mengikat. Orang yang kemudian tidak mengikuti fatwa dianggap kemudian keimanannya tidak paripurna, dan itu yang menjadi problem. Harus dijelaskan duduk persoalannya, fatwa itu di urutan keberapa sih ternyata gitu. Di antara yang kita sepakati kan cuman Al-Quran, Sunnah, terus kemudian ijma dan qiyas. Selain itu ya ada konsekuensi hukum yang fatwa termasuk satu bentuk hukum yang tidak mengikat. Dia hanya sebagai kayak opini, kayak semacam pendapat. Ya, pendapat itu bisa kita ambil atau tidak. Tetapi bagi orang awam saya kira fatwa itu akan sangat membantu ya. Bukannya dalam kasus ini, dalam banyak kasus umat itu ingin, ya karena umat kan tidak punya akses langsung ya terhadap Quran dan Sunnah, sehingga kemudian fatwa itu sangat membantu. Tetapi harus didudukkan fatwa itu tidak mengikat. Ketika kita tidak mengikuti fatwa tidak berarti kemudian kita berdosa, karena itu hanya sebagai sebuah panduan. Nah, kalau terkait ini kan ya ada saudara-saudara kita mungkin yang kerja di mall gitu, dan mereka muslim tapi mereka harus berpakaian sinterklas gitu, untuk menyambut tamu-tamu gitu. Ya bagaimana kalau misalkan ada muslim menggunakan atribut-atribut Natal, ya katakanlah tadi misalkan dia harus pakai atribut dia menjadi sinterklas gitu di mall itu hukumnya gimana? Jadi tetap aja hukumnya dua gitu ya, bahwa ada yang secara tegas mengatakan ketika kita memakai atribut agama tertentu itu bagian dari mereka gitu, jatuhnya kemudian haram, dilarang gitu, man tasyabaha biqaumin tadi gitu ya. Sehingga kemudian mau kita letakkan pada konteks apa tasabuh itu? Tasabuh itu pada fisik atau tasabuh itu pada konten ajaran? Tapi kalau tasabuh kita lakukan pada fisik, begitu banyak tasabuh yang kita lakukan, repot nanti kita hidup. Jas kemudian dulu zaman-zaman pra kemerdekaan gitu, kalau orang pakai jas itu tasabuh, karena orang-orang penjajah itu pakai jas. Maka para ulama dulu kan anti jas gitu ya, karena disebut tasabuh. Jadi kalau tasabuh itu kita reduksi menjadi sesuatu yang bersifat zahir, fisikal, beragama, nanti menjadi sempit sekali. Begitu banyak tradisi-tradisi barat kita tasabuhkan gitu ya, dalam konteks kehidupan sehari-hari kan, sehingga nanti tasabuh itu mengucapkan ulang tahun, nanti jatuhnya haram lagi, tiup lilin tasabuh, semuanya tasabuh. Akhirnya naik mobil deh tasabuh, naik mobil tasabuh, karena jangan Nabi belum ada tentang naik onta ya tahun. Atau kemudian banyak sekali kan hubungan-hubungan kita secara duniawi itu kan banyak sekali meniru ya. Ya nggak mungkin hidup di dunia sekarang itu kemudian kita menolak kemajuan. Saya selalu mengatakan begini, Islam itu sangat welcome sama perubahan ya. Bahkan al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah itu kan jelas sekali Islam itu bukan menutup diri. Islam itu selalu menjaga tradisi lama yang masih bagus dan sangat terbuka menerima tradisi baru yang lebih bagus. Dan dulu kita pernah mengalami zaman keemasan karena kita open, karena kita tamadun, kita ini terbuka. Dan kalau kemudian direduksi menjadi tasabuh, semuanya menjadi ya gimana nanti zaman keemasan menjadi utopia aja kalau kita pengen bangkit gitu. Dan saya lebih cenderung tasabuh itu lebih pada karakter. Boleh jadi kita muslim, tapi kalau ternyata suka sombong, merasa menang sendiri, merasa paling hebat, jangan-jangan kita tasabuh akan orang-orang Yahudi. Yang dinaskan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang merasa umat pilihan, kemudian menganggap orang lain second class. Jangan-jangan tasabuhnya kok saya lebih menyadari, lebih memahami kata-kata tasabuh itu lebih substansial, lebih perilaku gitu ya. Boleh jadi kita muslim tapi kalau perilakunya Yahudi ya jadi Yahudi. Tapi boleh jadi kemudian bisa jadi kita tasyabuh dengan iblis. Ya, karena manusia bisa jadi lebih kejam dari iblis. Minal jinnati wan nas kan. Jadi karakter-karakter kalau dalam tradisi tasawuf sangat kental sekali bahwa ada akhlak-akhlak syaitoniyah. Itu kan berarti tasyabuh dengan perilaku. Sombong itu kan dosa pertama iblis ketika diminta sujud sama Adam. Berarti kalau kita sombong, tasyabuh kita ngikutin apa yang dilakukan oleh iblis ketika waktu itu disuruh
sujud sama Adam sama Allah, ana khairum minhu. Saya lebih baik kok dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api nih, bercahaya, sementara dia diciptakan dari tanah. Jangan-jangan kita bertasabuh tanpa sadar, tetapi kemudian kita nganggap tetap muslim, tapi karakter-karakter kita itu karakter iblis, karakter kemudian Yahudi yang digambarkan suka nanya hal-hal yang sebenarnya ingin escape dari perintah dan kemudian dan lain-lain. Jadi saya memahami man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum itu tidak pada konteks zahir. Maka pertanyaan Mas Rifki tadi, kalau teman-teman yang memang bekerja di satu tempat yang memang merayakan Natal, di situ harus ada pakaian sinterklas, yang perlu dijaga apa? Niatnya. Yang perlu dijaga jangan sampai kemudian akidah kita, keyakinan kita berubah dengan memakai pakaian-pakaian yang mengidentikan dirinya dengan Natal itu. Jangan-jangan nanti orang Nasrani pakai pakaian Arab yang di Lebanon sana kita anggap tasyabuh. Ya, orang Lebanon yang kemudian orang Nasrani pakainya jubah juga, gitu, pakaian Arab dan sebagainya. Jadi batasan tasyabuh atau meniru atau mengikuti itu, mereka itu batasannya tasyabuh itu bukan pada fisikal ya? Ya, ada orang-orang yang fisikal, yang orang-orang teman-teman tekstual, tapi karena saya tidak agree dengan itu. Ya, karena kan gini Pak Ustadz, misalkan ya jilbab atau hijab gitu, itu kan juga bukan fenomena di Muslim aja, di Nasrani juga, di Yahudi ada yang pakai jilbab gitu ya. Jadi bahkan ada satu buku History of Hijab, itu menarik sekali. Jadi tradisi hijab itu tradisi yang sangat lama ya, yang dilakukan oleh peradaban-peradaban sebelumnya. Walaupun nanti kita berdebat, memang hijab sendiri diperintahkan ya, ada nasnya ya, surat An-Nur itu, surat Al-Ahzab itu. Nanti kita perdebatannya sejauh mana batasan-batasan hijab itu gitu. Jadi kembali lagi kepada tasyabuh, saya lebih meyakini, memahami konteks tasabuh yang diinginkan Rasulullah itu adalah tasabuh dalam konteks perilaku, dalam konteks karakter, tidak pada konteks yang lebih fisikal, karena kalau sudah fisikal agak susah nanti membedakan. Jangan mudahlah menganggap yang fisik, yang zahir itu menunjukkan yang batin gitu. Dan itu saya kira kita berbeda dalam konteks memahami agama itu seperti apa sih. Walaupun idealnya memahami agama itu tekstual sama kontekstual ya, zahir dan batin itu bisa kemudian bisa seiring sejalan. Tapi dalam beberapa hal, ketika semua tasabuh direduksi menjadi zahir, saya tadi kesimpulannya menjadi sempit kita beragama. Begitu banyak yang kita contoh yang bukan contoh-contoh. Nah, selain nanti berbahasa Inggris tasabuh ya, karena bahasa Nabi adalah bahasa Arab. Ya, jangan pakai bahasa Inggris dong. Pakai bahasa Arab. Ini bahasa orang kafir. Sehari-hari juga nanti bahasa Mandarin, nanti bahasanya orang Cina komunis. Jadi nanti agak repot menjelaskannya kalau dalam konteks kekinian tasabuh itu dimaknai sekedar kemudian batasan-batasan zahir, batasan-batasan pakaian, batasan-batasan fisik. Nah, ini terkait perayaan Natal ya Pak Ustadz. Ya, kita tahu kan ya mungkin banyak perdebatan juga. Misalkan apakah tanggal 25 Desember itu memang kelahiran Nabi Isa gitu. Ya agak panjang lah, tapi paling tidak ini adalah perayaan Maulid dalam tanda petik di umat Nasrani gitu ya. Nah, Maulid sendiri di dalam Islam juga banyak perdebatan kan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan gitu. Nah, sebenarnya perlu nggak sih Nabi ini, Maulid Nabi itu kita rayakan Pak Ustadz? Ya baik itu Maulid Nabi Muhammad maupun ini Nabi Isa. Iya, menurut saya Nabi sendiri merayakan hari kelahirannya. Ketika ditanya kenapa Anda puasa Senin Kamis, karena Senin itu hari kelahiran saya. Jadi Rasulullah itu merayakan gitu hari kelahirannya. Yaitu setiap minggu bahkan gitu. Setiap minggu 2 kali. Setiap minggu, setiap Senin saja kan kelahirannya ya. Dan artinya apa? Rasulullah sendiri merayakan hari kelahirannya. Nabi Isa sendiri tadi dinaskan dalam surat Maryam ayat 33 gitu. Wassalamu alayya. Saya merayakan buat saya sendiri ketika saya lahir, ketika saya meninggal, ketika saya nanti dibangkitkan. Artinya apa? Jangan melihat kemudian sesuatu itu bid'ah dan tidak, itu hanya gara-gara zaman Nabi tidak merayakan. Kenapa sih Nabi tidak pernah merayakan, mengagungkan dirinya sendiri? Rasulullah itu memang pribadi yang sangat humble. Jangan sampai kemudian
seseorang itu melihat Nabi dan menjadi kultus. Nabi itu bahkan pribadi yang nggak mau dibeda-bedakan dari yang lain. Walaupun Nabi kan spesial. Nabi pernah mengatakan innallaha yakrahu, sesungguhnya Allah itu nggak suka ayyara abdahu mutamayyizan an ghairi. Kalau melihat hambanya itu maunya berbeda gitu dari yang lain. Dan itu terbukti Rasulullah itu pernah dalam satu perjalanan, Mas Rifki, itu dalam rombongan besar, kemudian istirahat di satu tempat, kemudian Rasulullah segera mengatakan, ayo domba kita sembelih, kemudian untuk konsumsi semua apa yang ikut dalam rombongan itu. Wah, para sahabat kemudian antusias gitu. Kira-kira para sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, Anda duduk manis saja. Biarkanlah kami yang bekerja, kami yang akan menyembelih, kami yang akan membersihkan dagingnya, kami yang akan masak. Tapi Rasulullah enggak, saya akan cari kayu bakar. Saya akan terlibat di dalam suasana menyediakan konsumsi itu. Sampai kemudian hadis itu tadi muncul, karena saya meyakini Allah tuh nggak suka kalau kita pada satu titik berkumpul pada satu orang diistimewakan. Nah, ada ungkapan Ali bin Abi Thalib mengatakan menarik sekali. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, kun indallahi khairun nas. Jadilah engkau kalau di mata manusia itu sebaik-baik manusia. Terus berikan yang terbaik di hadapan Allah. Tentunya ini hubungan personal kita kan sama Allah. Tapi wakun indan nafsi sarrun nas. Tapi kalau engkau lagi meneliti, mengevaluasi, melihat dirimu sendiri, yakinilah bahwa dirimu itu nggak sempurna. Sehingga nggak ada ruang-ruang kesombongan atas ilmu, ruang-ruang kesombongan atas jabatan, pokoknya kita ini pribadi yang al-insanu makhluk khata'u wa nisyan lah kira-kira. Tapi yang menarik, Ali bin Abi Thalib mengatakan wakun indan nasi wakun indan nasi, dan jadilah engkau ketika sama-sama manusia bagian dari manusia. Artinya apa? Berbaurlah, jangan merasa istimewa. Biarkanlah kalau kita masuk pada satu perkumpulan itu jangan merasa harus duduk di depan, kalau enggak merasa kok saya ini merasa saya paling tinggi, dan itu rumus kalau kita mau tetap mulia di hadapan Allah, tapi kemudian tidak harus kemudian kita minder. Jadi ada hal yang menarik, rendah hati itu satu sikap antara sombong dan minder, dan Rasulullah kemudian memberikan kita tadi satu arahan yang menarik. Jadi sesungguhnya Allah tidak suka kalau melihat hambanya merasa berbeda dan istimewa dibandingkan yang lain, dan Rasulullah tidak mau dibedakan. Dan Rasulullah sendiri kan mengakui, ana basyarum mithlukum yuha alayya. Ya, saya manusia biasa seperti kalian, cuma perbedaannya saya diberikan wahyu. Ya, itu kira-kira. Nah, di relasi Nasrani dan Muslim di zaman Rasulullah sendiri gimana ya Pak Ustadz? Ya karena kan ini terkait juga dengan toleransi, terkait juga dengan bagaimana relasi di dalam sebuah daerah itu, ya katakanlah di Madinah gitu. Saya kira sangat-sangat jelas tergambar ya ketika Rasulullah sebagai Rasul sekaligus sebagai pemimpin negara di Madinah, betapa Rasulullah itu kemudian memberikan ruang yang sangat luar biasa, ruang-ruang toleransi. Bagaimana Rasulullah mengajarkan toleransi yang begitu indah ketika beliau membuat Misaqul Madinah, ya, piagam Madinah. Di situ ada orang-orang Nasrani, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang-orang Majusi. Rasulullah bisa mengatakan kita adalah warga Madinah yang punya kewajiban sama mempertahankan Madinah dari rongrongan siapapun yang ingin menghancurkan kita. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Ayo saling toleran, saling menghormati, saling bekerja sama dalam batas-batas muamalah, tetapi dalam konteks batas-batas ubudiyah. Masing-masing kita harus menghormati keyakinan dan mengekspresikan masing-masing keyakinan itu di wilayah masing-masing. Lakum dinukum waliyatin kan jelas strict gitu. Dan piagam Madinah adalah piagam yang kemudian diapresiasi bukan oleh umat Islam, tapi sarjana-sarjana orientalis juga mengakui bahwa kemudian piagam toleransi yang begitu indah, negara demokrasi yang begitu modern itu ternyata 15 abad yang lalu sudah dimunculkan oleh Rasulullah. Di situ tradisi-tradisi toleransi, dan saya kemudian meyakini ya, kemudian Rasulullah pasti menghormati hari-hari besar orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Walaupun kita tahu bahwa kemudian Rasulullah menyebarkan dakwah, mengajarkan kepada mereka, mengajak untuk
beragama Islam. Tidak ada paksaan di situ. Tidak ada kemudian mereka tidak diberikan ruang untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Semuanya diberikan ruang-ruang. Seperti saya kira di Indonesia adalah 6 negara, 6 agama yang diakui, diberikan ruang yang bahkan undang-undang memberikan perlindungan untuk itu. Masing-masing boleh mengekspresikan keyakinan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan agamanya yang mereka anut gitu. Ini kan kadang-kadang ya Pak Ustadz ya, kita yang merasa bahwa misalkan ya agama Nasrani itu berbeda sama kita gitu ya, sehingga yang membawa agama Nasrani ini katakanlah Nabi Isa gitu alaihissalam ya juga ya harus kita jauhi atau kita tidak tidak kita perlu kenal atau tidak perlu kita gali hikmah-hikmah atau ajaran-ajaran yang memang perlu gitu loh untuk ya bagaimana kita berislam secara lebih kafah gitu ya. Nah, bagaimana sih penghormatan umat Islam itu terhadap Nabi dan Rasul sebenarnya? Ini sangat hebat ya, bahwa salah satu rukun iman di dalam Islam kan mengimani nabi-nabi dan rasul sekaligus kitab mereka. Bahkan kalau kita baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir kan kita tidak boleh membeda-bedakan kan bainar rasul, di antara rasul. Sehingga proporsional kita menghargai umat-umat terdahulu, kitab yang diturunkan kepada kita, dan wama unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Sehingga kemudian ya kita meyakini menghormati Nabi Isa sebagai utusan Allah, sebagai nabi yang mengajarkan satu pesan Nabi dan Rasul dari Nabi Muhammad sampai dari Nabi Adam sampai Muhammad kan cuma satu ya, tauhid, anta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sehingga kemudian kok saya meyakini kalau kita memahami seluruh Nabi dan Rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran akan lebih memperluas pemahaman kita. Sehingga kemudian kalau kita baca buku 3 Agama 1 Tuhan itu kan menarik gitu ya. Cak Nur itu memberikan ilustrasi, namanya Yahudi, Nasrani sama Islam itu 3 agama 1 Tuhan dan punya karakter begini Mas Rifki ya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu karakternya adalah kemudian continue tapi ada progresif. Jadi semuanya ada kesamaan dalam pesan tauhid, tetapi di setiap nabi yang datang selanjutnya itu ada progres sesuai dengan tuntutan umatnya. Jadi pesan akidahnya sama tapi syariatnya berbeda-beda, disempurnakan. Yahudi itu kan ekspresi keagamaannya eksoterik ya. Eksoterik itu ya fikih gitu ya. Kisos itu kan tradisi Yahudi yang masih diadopsi menjadi tradisi Islam. Kemudian datang Nasrani untuk menyampaikan ekspresi keagamaannya oposit dari Yahudi, yaitu ekspresi cinta. Tampar kanan dikasih kiri, ngomongin kebaikan, pemaafan dan sebagainya. Nah, Islam hadir untuk menarik garis tengah antara eksoterik dan esoterik itu, sehingga Islam disebut wasaton itu, moderat itu, dan itu diabadikan dalam banyak kasus dalam Al-Quran. Selalu diberi pilihan-pilihan. Dalam kasus Kisos itu kan pilihannya kan luar biasa. Kalau saudara Anda dibunuh, Anda boleh pilihan Yahudi, keluarganya boleh menuntut balik gitu ya, bahwa yang membunuh itu harus dibunuh. Tetapi ada pilihan yang lain, kalau Anda memaafkan gitu, maka kemudian itu lebih baik di mata Allah. Tapi kemudian yang dimaafkan juga harus memberikan kompensasi bil ma'ruf, kompensasi yang terbaik. Jadi pilihannya itu, pilihan Islam itu pilihan yang sangat sempurna, yang kemudian menarik garis tengah antara eksoterik sama yang esoterik. Di dalam konteks sedekah kan selalu begitu juga. Kalau engkau tunjukkan sedekahmu nggak apa-apa, tapi kalau engkau kemudian sembunyikan itu lebih baik. Dalam banyak kasus, dalam utang piutang, kalau utang piutang, kalau Yahudi kan utang bayar utang, tapi kalau Islam enggak. Kalau engkau punya piutang, engkau berhak menagihnya. Tapi kalau engkau sudah tagih, mereka minta tempo, kasih tempo lah gitu. Tapi kalau engkau sudah lihat kondisi ekonominya ternyata dia nggak mampu, engkau sedekahkan, engkau ikhlaskan piutangmu, itu lebih mulia di hadapan Allah. Jadi pilihan-pilihan umat Islam itu pilihan-pilihan dari Yahudi ke Nasrani, atau kemudian menarik garis tengah. Bahkan kemudian dalam konteks membalas kejahatan itu menarik, ada 4 tingkatan.
Di dalam Islam kita boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang setimpal. Itu apa? Yahudi. Yang kedua, kita boleh memilih memaafkan. Yang kedua, kita boleh memilih selain memaafkan kemudian melupakan kejahatan itu. Dan yang terakhir, kita balas kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi memang indah ya kalau kita memahami Islam itu di dalam konteks seperti Mas Rifki tadi sampaikan, bagaimana kita menghormati kitab-kitab yang datang sebelum Nabi Muhammad, termasuk menghormati para nabi dan rasul, karena mereka adalah utusan Allah yang sama. Bahkan Al-Quran menegaskan betul itu bagian dari rukun iman kita, percaya sama rasul-rasul, percaya kepada kitab-kitab. Bahkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 terakhir itu kita dilarang untuk membeda-bedakan mereka, karena mereka menjadi nabi dan rasul untuk umat yang cocok waktu itu, dan nanti disempurnakan oleh nabi selanjutnya, dan Rasulullah kita kenal sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Tapi kan selalu pertanyaannya, di mana kemudian letak toleransinya? Bukankah kita harus yakin sama agama kita? Iya, secara internal kita harus meyakini agama kita yang paling benar. Tapi ketika berinteraksi secara eksternal, bertemu dengan orang yang punya keyakinan yang lain, tidak boleh memaksakan keyakinan kita dianggap paling benar dan menganggap yang lain kafir dan kemudian berak didolimi, berak dihancurkan dan sebagainya. Kata-kata lakum dinukum waliyadin surat Al-Kafirun itu kan menegaskan bahwa dalam konteks agama saja sama-sama disebut agama. Agama kalian, agamaku, agamaku. Itu saya kira yang harus firm ya. Islam mengajarkan kapan kita strict, kapan kita tidak boleh ada toleransi, zero toleransi terhadap akidah. Tapi dalam konteks muamalah begitu sangat luas Islam mengajarkan kita. Nah, ini terkait akidah ya Pak Ustadz. Ya kita tahu kan mungkin bagi sebagian muslim itu agak sulit tuh untuk misalkan kita punya iman di satu sisi yang kukuh, yang kuat, yang teguh gitu terhadap keyakinan kita, terhadap keimanan kita, tapi di sisi lain kita harus merendahkan jika kita berhadapan dengan sosial, dengan khususnya misalkan umat beragama lain gitu ya. Nah, bagi mereka ya keyakinan agama Islam paling benar ya benar gitu ya. Ketika misalkan bertemu mereka ya udah bilang agama Islam itu benar dan mereka itu salah gitu, kira-kira gitu ya. Ya saya kira bukan merendahkan ya. Yang menyampaikan kebenaran kan tidak harus menjelekkan. Yang salah kan kemudian kita berdakwah itu mengajak orang kepada kebaikan, mengingatkan yang benar ini, yang salah ini, tanpa harus menjelek-jelekkan. Yang kemudian offset menurut saya menganggap bahwa yang lain itu kemudian jahat, yang lain itu kemudian perlu dicaci maki, yang lain itu kemudian segala macam lah. Dakwah kita itu kan dakwah yang luar biasa gitu ya. Dakwah yang amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf gitu. Yang sering terjadi itu kenapa sih kalau orang kemudian menyatakan kebenaran agamanya tanpa kemudian kalau diembel-embeli dengan menjelekkan agama lain, kenapa sih? Quran melarang kok kita kemudian mencaci maki sesembahan orang lain, karena nanti mereka akan mencaci maki sesembahan kita bighairi ilmi, tanpa ilmu. Jelas sekali nasnya sesungguhnya. Tapi kadang-kadang kemudian dakwah yang 125 surat An-Nahl itu seringkali kita lupakan, padahal itu adalah teknis cara berdakwah yang diajarkan oleh Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Bil hikmah itu tanpa harus kemudian mencaci maki, tanpa harus kalau wal mu'adzatil hasanah, kalaupun harus memberikan nasihat, menyampaikan dakwah kita dengan hasanah. Hasanah itu enggak boleh ada kedoliman di situ. Wajatilhum billati ahsan, dan kemudian kalaupun harus berdebat, perdebatan yang saling memuliakan. Ingat Mas Rifki, agama Islam itu bukan lahir untuk kemudian mengayomi, memberikan kesejahteraan, kemanfaat bukan hanya untuk umat Islam, tapi rahmatan lil alamin. Nabi sendiri innama lam ub'atsu la'anan, aku ini diutus bukan untuk mencaci, melaknat, walakin ub'atsu rahmatan, tetapi aku diutus untuk memberikan rahmat bagi siapapun. Jadi konteksnya
Yang perlu dirubah adalah ketika kita memuliakan, menghormati orang yang ketemu dengan kita, bukan merendahkan kita. Justru kita tampilkan diri kita yang muslim, katanya agama terbaik itu, tampilkan dengan apa? Akhlak kita. Tampilkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, tampilkan bahwa Islam itu moderat, tampilkan bahwa umat Islam itu adalah umat yang memberi manfaat buat orang lain, tampilkan bahwa Rasulullah mengajarkan kehadiranmu, lisanmu, tanganmu tidak boleh menjadi ancaman pihak lain. Kalau itu aja ditampilkan, orang kemudian angkat topi kok dengan Islam. Jadi rendah hati itu tidak rendah diri, bukan merendahkan diri kita. Justru karena rendah hati itulah kemudian semua orientalis yang menulis buku tentang Muhammad kan kesimpulannya satu. Kesimpulannya mereka mengatakan begini, Muhammad ibn Abdullah anak Arab ini sami sepakat bahwa dia mulia, bisa merubah zamannya gara-gara akhlak. Walaupun mereka tidak sekeyakinan dengan Nabi Muhammad, menyebutnya Muhammad ibnu Abdullah, bukan Muhammad Rasulullah, tapi kagum sama akhlaknya Nabi. Ya dakwah kan menyeru, mengajak dakwah, ya doa mengajak menyeru, ya bukan memaksa. Ya jelas dalam Al-Quran form gitu, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nabi pun ya sudah mencontohkan, memberikan teladan kepada kita, walaupun beliau diludahi, di sholat diganggu dan banyak ancaman segala macam, beliau tetap menampilkan atau mengedepankan akhlak ya. Ya justru dakwah Nabi itulah yang sukses dan itu yang lebih efektif. Bahkan Al-Quran mengatakan fabima rahmati minallahi lintalau walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawli. Atas bimbingan Allah, jualah Muhammad, engkau memilih jalan dakwah kelembutan, jalan dakwah damai. Seandainya kau keras sama orang-orang Arab, mungkin mereka lari dari engkau, dan mungkin kita masih belum agama Islam. Kebayang nggak kalau teman-teman ngelihat sejarah Islam masuknya ke Indonesia, itu kan ternyata Islam yang lebih lembut, yang dibawa saudagar, kebetulan sufi. Kebayang kalau ulama-ulama itu ulama fikih yang halal haram itu, padahal tradisi Hindu, Buddha, animisme semuanya haram, ya boro-boro nanti dakwah kemudian udah dibunuh duluan. Bersyukur betul ya, wajah Islam kita itu wajah Islam yang dibawa itu sufi, yang moderat, yang mengedepankan akhlak. Ayo gitu, identitas asli Islam yang ini yang sekarang harus dikembalikan kepada khitohnya. Jangan kemudian identitasnya mulai berubah nih beberapa tahun terakhir kok menjadi lebih keras ya, yang kemudian orang tua kita dulu kemudian mengatakan begini, kayaknya dulu beragama nggak kayak gini deh. Dulu Islam kayaknya nggak kayak gini. Sehingga jangan sampai Islam Indonesia kemudian berubah, wajahnya yang dulu damai, toleran gitu ya, kemudian moderat menjadi yang kemudian dikenal nanti ada terorisme, ada radikalisme dan sebagainya. Dan ini menjadi kayak semacam PR bersama ya, karena benih-benihnya, bibitnya sudah mulai tumbuh di mana-mana. Dan kita punya survei kan di lembaga-lembaga BUMN, ternyata juga di ASN juga semuanya, bahkan di kepolisian, di negara, di lembaga-lembaga negara ternyata kemudian aliran-aliran yang radikal yang tidak menampilkan wajah Islam yang damai, yang santun ini sudah mulai muncul. Nah, kita kembali pertanyaan terakhir kembali ke Natal ini Pak Ustadz, terkait akidah ya. Ya bagi sebagian kalangan gitu ya umat Islam ya, ketika mengucapkan Natal terus atau memakai atribut-atribut mereka untuk mungkin ya pekerjaan tadi ya, memakai pakaian Santa Claus gitu karena tuntutan pekerjaan ya, atau bahkan hadir ya karena tetangga kita umat Nasrani dan kita diundang untuk mampir gitu ya, kita mampir gitu. Ini ditakutkan ya melunturkan akidah kita Pak Ustadz. Itu yang seperti apa sih, emang benar gitu loh kalau kita mengucapkan Natal, kita datang ketika diundang, ketika mereka mengajak makan-makan untuk ya sekedar silaturahim gitu, itu apakah melunturkan akidah kita? Sebegitu tipiskah gitu iman kita sampai mengucapkan Natal aja nanti kita bisa berganti haluan gitu? Iya. Saya kira kalau mau ambil perspektif yang positif ya, mungkin ya sahabat-sahabat kita yang mengkhawatirkan itu menjaga umat ya. Tapi ayolah gitu, umat Islam itu gitu ya, Gus Islam mengatakan masa
orang yang kafir aja mengucapkan la ilaha illallah jadi muslim itu. Gitu. Tiba-tiba hanya gara-gara ikut tahlilan, gara-gara mengucapkan Natal kok malah jadi kafir gitu. Jadi ada logika yang apa ya, merendahkan Islam gitu. Gus Bak, saya setuju betul itu. Bayangkan orang yang murtad, non muslim, kafir gitu, mengucapkan syahadat gitu, asyhadu alaihi wa asyhadu anna Muhammad, jadi muslim. Sementara orang yang sudah mengucapkan syahadat hanya gara-gara ziarah kubur, hanya gara-gara tahlilan, hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal menjadi kafir. Itu kan ada apa ya, perbandingan logika yang menurut saya agak perlu dipertanyakan dan perlu saya kira didudukkan ya. Jadi buat saya adalah ketika kita mengucapkan selamat Natal, yang paling penting adalah afirmasi niat kita. Afirmasinya adalah kita niatkan sebagai bentuk muamalah, interaksi sosial karena tetangga kita. Bahkan Buya Hamka itu menyuruh istrinya sambil membawa rendang dan kemudian dibagi dan mengucapkan selamat Natal. Kalau kita masih pada tataran itu, tidak masuk dalam wilayah keyakinan sampai meyakini apa yang diyakini oleh mereka, ya tidak ada masalah. Kan banyak kasus yang lain kalau kita mau analogkan, kan banyak orang yang melarang ziarah kubur ke makam-makam para wali. Bahkan di Saudi itu kan makam-makam nggak ada semuanya diratakan. Hanya gara-gara khawatir apa? Gara-gara khawatir kalau Anda ziarah kubur ke makam wali songo, Anda minta-minta. Mestinya kan dibalik, agar Anda kemudian ziarah kubur tidak minta-minta, ya tokoh-tokoh agama mestinya harus punya effort yang lebih, kemudian memberikan pemahaman yang utuh kepada orang-orang yang ikut ziarah dengan mereka. Anda ziarah kubur ini bagian dari perintah Rasulullah. Gitu. Rasulullah pernah melarang ziarah kubur, tapi kan di akhir hayatnya. Nah itu konteksnya menarik. Kenapa Rasulullah melarang ziarah kubur waktu itu? Khawatir masih mu'alaf, jangan sampai nanti nyembah berhala lagi, nyembah ini lagi. Tapi Rasulullah ketika melihat umat Islam akidahnya sudah kuat, nah ini poinnya. Ketika Rasulullah mengatakan meyakini umat Islam ziarah akidahnya sudah kuat, fazuruha, ziarahlah kalian. Karena apa? Di dalam ziarah kubur mengingat mati kita bisa. Dalam ziarah kubur berarti apa? Kita mendoakan, bukan minta sama yang ada di dalam kuburan. Lah kan mestinya yang diajarkan, yang dikuatkan adalah akidah umat, dan kemudian diberi bimbingan kalau Anda ziarah kubur itu, pertama Anda mengingat mati, kedua Anda memberikan hadiah terbaik kepada yang wafat, karena doa itu adalah yang ditunggu-tunggu. Yang ketiga ada apa? Kalau kita ziarah sama tokoh-tokoh, kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari mereka. Kan mestinya ini yang disampaikan, bukan ziarahnya dilarang gara-gara khawatir nanti mereka syirik. Nah itu juga ketika mengucapkan selamat Natal dilarang gara-gara takut nanti akidahnya rusak. Yang diperbarui adalah akidah kita. Niatkan bahwa masa Grand Sheikh Al-Azhar gitu ya, Rashid Ridho, Yusuf Kordowi, bahkan yang kadang-kadang mereka agak keras aja membolehkan itu, Ali Jum'ah, masa mereka nggak tahu itu? Mereka lebih optimis melihat akidah umat Islam itu enggak segampang itulah kemudian luntur, kemudian menjadi kafir hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal yang diniatkan untuk benar-benar tahniyah hablum minannas, mengapresiasi tetangga kita, teman kantor kita yang kemudian kita niatkan betul-betul untuk interaksi sosial, hubungan kita sesama manusia, dan tidak ada hubungannya dengan akidah kita. Oke, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa pembahasan kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat bagi para pemirsa ya. Ya, mari kita kuatkan akidah ya, sambil kita rekatkan persaudaraan, ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah Watoniyah maupun ukhuwah Basyariyah, ya sesama warga negara dan sesama manusia. Ya, untuk saudara-saudara kita yang merayakannya, selamat Natal, semoga damai untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.